Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia, baik yang di studio maupun yang di kediaman masing-masing, mari kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan tentang surat Al-Fatihah. Kita sampai kepada ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemarin kita Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang Ar-Rahman Ar-Rahim. Maknanya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sudah kita pahami, kita hayati, dan kita yakini dulu keterangannya pada waktu menerangkan lafaz basmalah, lafaz Bismillahirrahmanirrahim tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu adalah rahmat, bahwa Allah itu mempunyai sifat sebagai pemberi rahmat. Ar-Rahman Ar-Rahim ini memang sifat dari Allah. Jadi kalau kita lihat mufradatnya, vocabulary-nya, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ini bentuknya bentuk isim mubalaghah. Bahasa Inggrisnya superlatif. Jadi Maha. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Terkibnya, susunannya, Ar-Rahman Ar-Rahim ini merupakan sifat dari Allah. Jadi kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb itu badal, pengganti dari mabdul yang diganti Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim sifat dari Allah. Itu tarkib strukturnya daripada susunan dari kalimat itu. Nah, setelah kita mengerti mufradat dan tarkibnya, susunannya, mari kita coba memahami isinya. Isinya apa? Dulu ketika membicarakan Bismillahirrahmanirrahim sudah tahu. Ar-Rahman adalah sifat Allah suka memberi rahmat secara umum yang merata. Sudah diterangkan waktu itu. Kalau Ar-Rahim adalah sifat Allah pemberi rahmat yang khusus kepada yang mukmin dan yang muti' saja, pada yang beriman dan pada yang taat saja. Lalu Ar-Rahman Ar-Rahim di sini tekanannya pada apa? Ini yang perlu kita mengerti. Ar-Rahman Ar-Rahim di dalam ayat ini maknanya bahwa Allah menciptakan alam semesta ini, termasuk manusia, semata-mata karena rahmatnya, karena kasih sayang. Kasih sayang tanpa pamrih. Ini maknanya. Allah menciptakan bumi, matahari, planet-planet dan bintang-bintang yang jumlahnya belum bisa dihitung di alam jagat raya ini. Itu semua dasarnya karena kasih sayang, dasarnya rahmat. Termasuk menciptakan kita manusia ini dasarnya rahmat, kasih sayang tanpa pamrih. Gitu. Ya, ini manusia membuat gelas. Ini ada gelas ini, ada gelas. Manusia membuat gelas. Mengapa? Karena manusia memerlukan gelas. Ada pamrih. Manusia membuat meja, ini meja. Karena manusia membutuhkan meja. Allah membuat bumi. Allah tidak butuh bumi. Allah tidak memerlukan bumi. Allah kok menciptakan manusia? Allah tidak membutuhkan manusia. Tidak. Seperti sini. Tanpa pamrihnya begini. Lalu apa tujuannya menciptakan ini? Sekedar kasih sayang, rahmat semata-mata. Inilah
Maka Ar-Rahman Ar-Rahim merupakan Asmaul Husna yang prima. Saya katakan prima. Yang dasar sekali. Asmaul Husna yang prima, yang primer. Kasih sayangnya tanpa pamrih. Oh, lain dengan kita loh ibu-ibu, coba. Kasih sayang enggak pada suami. Mesti kasih sayang tapi tetap ada pamrih. Kasih sayang enggak urus, Mas, duitin di. Loh, kasih sayang kok tanya uang. Mengapa? Ini insan, manusia, hamba. Hamba tidak dapat lepas dari pamrih. Selama pamrih itu mulia, benar, terhormat, oke, boleh. Inilah. Memang kan manusia memang. Si suami juga begitu kan. Cinta sayang, mesti ada pamrih. Nah, ini bapak-bapak ngaku. Mesti ada pamrih. Tidak sekedar hanya kasih sayang. Nyah-nyoh dimintai uang. Gitu. Mesti ada maksud juga. Ya? Si istri juga begitu. Minta uang pada suami. Nah, itu memang istri. Itu diatur oleh Allah sebagai Rabbul Alamin. Ngatur apa? Ngatur memang begitulah. Mekanisme psikis ya. Mekanisme jiwa manusia. Si istri bilang sayang-sayang juga minta uang. Tapi diatur juga oleh Allah. Si suami pun akan marah kalau istrinya minta uang kepada tetangga. Kecuali suami ndablek, kecuali lah inilah. Dapat dipaham loh ya. Nah, inilah. Begitu Allah ya. Sebagai Rabb, sutradara segala apa yang ada di alam ini. Hebat begitu. Kita mesti ibu-ibu coba. Orang suka mengatakan kasih sayang yang murni adalah kasih sayang ibu kepada anak. Kasih sayang yang tidak ada pamrih. Memang betul. Tapi di dalam hati pun terbersit satu pamrih. Buyung, kelak kalau emak sudah tua, Yung. Engkaulah tempat bernaung di waktu panas. Tempat berteduh di waktu hujan. Tempat berpegang di saat jalan licin. Itu rintian ibu. Wah, itu namanya rintian ibu. Ibu punya harapan begitu kepada si buyung, pada si anak. Meskipun dikatakan, oh memang kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang penggalah. Tapi itu si ibu tetap punya pamrih. Kenapa? Insan. Allah tidak ada pamrih apa-apa. Ini. Dan semua dasarnya rahmah. Allah menciptakan manusia dasarnya rahmah. Maka Allah memberikan agama kepada kita. Agama kepada kita. Ini pun rahmah. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat, pembawa rahmat seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam. Rahmat. Allah menciptakan alam semua dasarnya rahmat. Allah pun memberikan agama kepada kita karena rahmat, sayang semata-mata kepada kita. Loh, mana kalau agama itu rahmat bagi kita termasuk manusia alam itu? Ya, diberi tuntunan supaya makan yang halal, jangan yang haram. Rahmat, kasih sayang. Sebab kalau makan yang haram mesti jadinya tidak baik pada orang itu. Itu karena kasih sayang, jangan sampai sesat. Iya toh? Coba pikir. Ini ada ibu-ibu yang mulai nyubit temannya ini lah. Apa ingat yang haram? Saya nggak ngerti. Ini nostalgia. Ya, ini. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, inilah. Mengapa kita diperintah untuk sholat, menyembah Allah? Itu karena sayangnya Allah kepada kita. Rahmat Allah. Supaya manusia jangan sampai menyembah yang lain. Sebab manusia butuh menyembah. Kita ini butuh loh. Menyembah itu kebutuhan kita. Kalau sampai kita tidak menyembah Allah, mesti menyembah yang selain Allah. Dan ini keliru. Karena Allah sifatnya pengasih penyayang, diberi petunjuk supaya jangan keliru.
Soal sudah diberi agama, diberi petunjuk kok keliru, pancen milikmu keliru. Pancen keblinger kowe. Gitu. Ini lain lagi sudah. Allah itu sayang loh. Ya. Coba istri, kalau suaminya berangkat kan pesen, Pak nanti kalau pulang cepet, jangan mampir-mampir. Kan sayang. Iya, kesenangan. Iya, ya. Kan karena sayang. Lah kok mampir loh suami lah. Ya memang suami angel kandanane gitu loh. Ini satu contoh. Si istri pesen itu karena sayang. Yang disayangi ndak mengerti loh. Ngono kok dawa umure. Astagfirullahaladzim gitu. Ini satu contoh saja. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, inilah Allah itu mengirimkan agama karena sayangnya. Loh, sayang kok malah disuruh bayar zakat. Duit dicari sulit kok malah suruh membagi-bagikan kepada orang. Saking sayangnya Allah, jangan sampai menyalahgunakan kelebihan harta. Kan sudah ulang kali sering saya terangkan. Orang kalau mempunyai, mesti ingin memakai. Itulah. Coba ibu-ibu kalau punya sepatu yang baru, kan ingin pakai. Ayo, masa kalau punya sepatu baru kok digantung aja di rumah. Nanti pulang pasar dilihat, wah baru. Itu dah. Nanti pergi lagi pulang dilihat digantung terus kan ya harus konsul ke grogol itu ya. Jadi kita ini kalau punya mesti ingin pakai. Lah, orang kok punya kelebihan uang mesti ingin memakainya, ingin mempergunakannya. Supaya mempergunakannya jangan sampai salah jalan, diberi arahan oleh Allah. Inilah sedekah. Ini zakat. Zakat harta, kok masih lebih? Masih ada amal jariah. Kok masih lebih? Ada wakaf. Kok masih lebih? Infak harian. Kalau tidak dipakai untuk yang baik-baik ini bisa untuk macam-macam ini. Pak Susilo lagi yang tertawa itu. Aduh, inilah ya. Ini. Ya inilah. Sebab itu hati-hati itu. Ya. Jadi ini kan kasih rahmat, dasarnya rahmat. Oh ada orang itu jelek, kita tidak boleh membicarakan kejelekan orang. Itu rahmat. Tidak orang jelek, dilarang membicarakan. Habis memang jelek ya harus dikatakan jelek. Ya sudah. Ya, sudah jelek dikatakan tambah jelek nanti kan gitu. Tidak usah diomongin saja sudah jelek. Nah, kalau memang mau jadi orang baik, diberi baik. Sebab itu ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah rahmat. Itu Mas. Dasarnya rahmat. Coba tuh ya kurang apa? Tuh Allah itu kurang apa untuk kita? Nah, lagi. Maka bertemunya seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang nanti pada tindak lanjutnya disebut suami istri, syaratnya pun harus ada rahmah. Modal dasar, istilah dalam GPA ini itu modal dasar. Modal dasarnya adalah rahmah, kasih sayang. Saya persilahkan melihat surat 30, surat Rum ayatnya 21. Di situ Allah berfirman, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dia Allah yang telah menjadikan di antara kamu yang dijodohkan ini mawaddah wa rahmah. Mawaddah love, cinta. Rahmah, mercy, kasih sayang. Oh, ini Pak Lukman ingat. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, ya, harus ada mawaddah warahmah. Karena takkan hambanya ini menciptakan manusia laki-laki maupun perempuan dengan rahmah, maka bertemunya dua hamba ini pun harus pakai rahmah. Itu formula hukum rahmah. Mawaddah itu maknanya cinta, itu urusan jasmani. Kalau rahmah artinya kasih sayang, itu urusan rohani. Mengapa harus ada mawaddah dan rahmah? Mengapa harus jasmani dan rohani? Sebab manusia itu
itu terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Maka bertemunya seorang laki-laki dengan wanita yang mau jadi suami istri, patemoneng kakung kelawan putri, itu harus pakai mawaddah warahmah, jasmani dan rohani. Ya mak ibu kan ya dulu ketika gadis kan mau milih laki-laki, oh kira-kira yang begini. Ada milihnya yang saat besok kalau suami milih yang gede tinggi. Jadi di pasar malam nggak hilang. Ada yang begitu, ya toh? Nah, ada yang lain lagi. Kalau saya nggak mau milih yang kecil kok. Loh kok malah kecil loh, kalau cerewet tak lempit tenan. Itu juga ada yang begitu. Ada yang begitu itu juga ada. Itu silakan, ada freedom of choice. Anda kemerdekaan untuk memilih. Tapi maaf, yang satu ini kalau soal mawaddah silakan milih. Mengapa? Akan berubah. Ya istri ini kan ya dulu dengan sekarang aja lain. 10 tahun lagi lain lagi nanti. Tapi itu soal mawaddah silakan nih. Lah iya lama-lama lucu Pak ini. Baiklah Ibu. Iya inilah. Jadi begitu. Tapi rahmah kasih sayang itu tidak menurun, makin naik. Itu rahmat. Bapak-bapak, rasa seaib, semalu, senasib, sepenanggungan. Ya, mengalami ini itu mulai masuk ke Jakarta pertama-tama hanya pakai sepeda. Nuntun sepeda ban bocor ora kuat nambalan dulu. Sampai sekarang punya mobil. Sentimen ini ya. Mobil wah. Ini kan seaib, semalu, senasib, sepenanggungan. Rasa kasih sayang makin meningkat kan gitu. Lo lihat rupa itu sudah wow, dulu langsing sekarang langsung. Dulu langsing sekarang langsung itu sudah lain. Tapi ya bukan langsung langsingnya, tapi rahmahnya ini. Begitu maaf. Dijaga baik-baik. Ya, istri kan ya manusia, pasti ada kekurangannya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, surat 4 ayat 28. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu ada sifat dhaif, lemah. Sebagai manusia mesti ada kelemahannya. Suami juga ada kelemahannya, si istri mesti ada kelemahannya. Ini harus kita terima kelemahan ini. Jangan terus mau, ya tak? Ini harus mengakui soal ini. Hingga pada satu saat si istri bisa berbuat khilaf, suami bisa berbuat keliru. Nah bisa. Kalau sudah demikian ini, hendaknya saling maaf memaafkan. Dan maaf memaafkan ini bisa terjadi kalau rahmat tidak rusak. Boleh tidak senang pada istri karena sedang ya tidak cocok. Tapi rahmat dijaga, jangan sampai hilang, rusak. Piring boleh pecah deh, tapi rahmat jangan pecah. Ini saya ngomong begini bukan nanti pulang terus mecah piring, jangan. Ya. Ini maksudnya yaitu, ya bisa terjadi loh namanya fisik ini ya. Tetapi rahmat jangan sampai rusak, ini prinsip. Ya kalau rahmat sudah rusak, ya Allah ya Rabb. Jangankan kalau sudah agak tua-tua, biar istrinya masih cantik, mingir-mingir, minting-minting. Tapi kalau sudah rusak rahmatnya, begitu pula biar suaminya gagah, gede, dhuwur, bringah-bringah. Serapang berngose malang pundake melang-melang dadane. Begitu tuh. Tetapi kalau rahmat sudah rusak, maaf. Kan begitu tuh. Inilah jadi maaf. Itulah maka nuwun sewu ini maaf di dalam Islam tidak ada kawin paksa dan tidak boleh. Dasarnya harus rahmat ada.
Tidak boleh dipaksakan itu. Itu karunia dari Allah. Nah, sudah ketemu suami istri dengan rahmah. Besok patemoning kakung lawan putri dengan rahmah, bertemunya laki-laki dengan wanita dengan rahmah. Nanti tempat bertemunya bibit laki-laki dan wanita pun di satu tempat yang namanya rahim. Rahim, kasih sayang. Ini hal yang sakral, suci. Jadi ini bukan kebetulan, bukan. Hebat. Begitu lahir nanti bayi lahir, semua orang diberi sifat rahmah kepada bayi. Semua orang senang kepada bayi, sayang kepada bayi. Karena ponaan dimban, anak ponaan digendong gitu tuh ya. Wah, terus nanti kok kencing tur gitu. Marah apa enggak? Tidak marah, senang, sayang. Aduh, aku dipipisi. Tuh, saya mau dapat rezeki nih, kan begitu. Kenapa rahmah? Padahal dikencingin. Coba tengah malam ada bayi jerit, nangis, jerit. Semua orang sayang. Bangun tidak marah. Bangun, aduh, ayo tuh tadi dinini belum. Sudah, barangkali ada semut itu dibuka pakai. Semua orang sak rumah ikut sayang. Kenapa? Bayi masih suci. Semua orang diberi sayang, masih suci. Rasanya belum pernah untuk dusta. Mulutnya belum pernah untuk nipu. Coba kalau yang jerit bapaknya, wah, pentungi orang sa-RW gitu kan ini lah. Itulah rahmah. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, demikian rahmah Allah itu harus kita terapkan di dalam sikap hidup sehari-hari. Itulah maka Nabi bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Sayangilah olehmu apa saja yang ada di bumi ini. Siapa saja, niscaya kamu akan disayangi oleh yang di langit. Ya? Inilah sayang. Apa saja. Hewan dipotong boleh, tapi harus dengan kasih sayang. Dengan pisau yang tajam. Ambil urat lehernya yang tepat untuk bisa jalur napas dengan jalur darah ini potong. Jangan menyiksa. Kasih sayang. Boleh kamu motong, boleh kamu makan, tapi dengan penuh kasih sayang. Itu. Apalagi kepada anak, ibu-ibu anak ya. Kalau sedang marah, sedang apa, tidak boleh seorang ibu kehilangan sayang. Marah bisa kepada anak, tapi rahmah jangan sampai hilang. Tapi itu ibu-ibu kadang-kadang begitu, karena marah sama bapaknya nggak berani. Kebetulan anak ini rupanya kayak bapaknya lah ini biasanya jadi sasaran. Ini biasanya begitu. Ini biasanya jadi sasaran. Nah ini gawat sekali itu. Nah, jangan iya terus marah sama anaknya. Itu rahmahnya bisa hilang itu. Pukuli, diteoti, tuman, bandel, badung, persis bapakmu. Nah ini kadang-kadang tidak boleh ya. Jadi inilah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, jaga baik-baik rahmah dengan lingkungan. Ya, dalam masyarakat kita harus mengetapkan rasa kasih sayang. Saya persilakan melihat surah yang keempat, surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kamu, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang dia telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu yaitu Adam, wa khalaqum minha zawjaha, dan dia telah menciptakan daripadanya jodohnya yaitu ibu Hawa. Wa batsam minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah telah memperkembangbiakan dari mereka berdua laki-laki dan wanita yang jumlahnya banyak. Wattaqullah, takwalah kalian kepada Allah, alladzi tasa'ul alun nabi,
allazi tasa'aluna bi. Yang kalian pada menyebut nama Allah dengan saling minta tolong satu sama lain dengan menyebut nama Allah. Wal arham, dan arham. Arham itu plural, dari singularnya rahim. Jamak dari mufradnya rahim. Dan rahim. Maknanya, peliharalah silaturahim. Silaturahim itu perlu dijaga. Dari siapa? Mengapa harus dijaga? Sebab kita asalnya dari satu rahim. Rahimnya Ibu Hawa. Silaturahim, sayang menyayangi. Harus dijaga dengan baik-baik. Meskipun bukan saudara sekandung dalam arti ibu ayah ini, tidak. Kita punya asalnya dari rahim yang satu. Rahimnya Ibu Hawa. Meskipun, maaf ya, mungkin ya sukunya lain, bangsa lain, agamanya juga lain. Kita tetap silaturahim. Tetap kita satu turunan. Oh, agamanya lain kok Pak. Hanya tetap rukun. Tetap silaturahim. Tetap saling mencintai, menyayangi. Tidak boleh kita terus nanti apa itu. Karena agamanya lain itu tidak kasih sayang. Keliru menyalahi ayat ini. Kerukunan hidup bermasyarakat ini harus kita bina. Inilah. Ya. Soal agama lainnya sudah, emang lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu, bagi aku agamaku, sudah. Jumat saya ke masjid, Minggu situ ke gereja. Senin apel bareng, gitu. Di kantor apel, tidak ada masalah. Nah, silakan. Minggu kamu ente ke gereja, Jumat saya ke masjid. Nah, kalau ente punya kerja ya saya diundang, kondangan, tidak ada masalah. Nah, kalau sembahyang memang sudah niatnya berbeda agama, ya sudah jangan dibicarakan. Memang sudah beda, ya harus berani berbeda. Jangan tersinggung yang satu dengan yang lain. Memang sudah berani hidup bersama untuk berbeda. Iya, memang berbeda, hanya berbeda. Berbeda belum tentu bertentangan. Sudah usah bertentangan. Laki-laki perempuan bertentangan aja. Berbeda aja nggak bertentangan. Jadi silakanlah ya. Untuk apa? Lah Allah sudah berfirman. Ya. Ada ayat yang mendukung ini. Surah yang ke-49. Surah Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sesungguhnya aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Nadanya kan sama dengan surat An-Nisa ayat 1 tadi. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian aku jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkobilah-kubilah. Lita'arafu. Supaya kamu saling mengenal. Saling tolong-menolong. Saling ta'aruf, saling mengenal. Maksudnya ayat ini perlu didukung oleh ayat 2 surat 5 surat Al-Maidah. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Bertolong-menolonglah kamu di atas kebajikan dan takwa. Jadi hidup tolong-menolong di atas kebajikan untuk takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sekali-kali kalian tolong-menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Jangan. Jadi demikianlah, kasih sayang ini perlu diterapkan baik-baik. Tanpa pamrih. Pamrihnya satu. Manusia mesti punya pamrih. Jadi Pak Susah bilang, tanpa pamrih. Ada pamrih. Manusia boleh punya pamrih. Tapi yang luhur, yaitu satu. Menuju ridho Allah. Jadi Pak Susilo, Pak Lukman, Pak Kus, Pak Andri pergi cari nafkah ini dan itu. Satu pamrihnya. Ingin diridhoi oleh Allah. Ini. Jangan kok cari yang ini karena istri, karena disuruh istri, disuruh mertua. Tidak. Istri yang lamar siapa? Jadi boleh punya pamrih tapi ridho Allah. Nah, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan dengan ini akan ada maknanya bagi kita. Supaya kita jangan
suka benci, meskipun orang itu jelek tetap kita sayang. Ya. Insya Allah kita disayangi oleh Allah. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi